Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, kita beranjak ke acara berikutnya yang menjadi acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian Al-Quran yang pada pagi hari ini akan diuraikan surat Quran surat Fussilat ayat 10 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh beliau Buya Hasrijal Al-Hasani, dan pada pagi hari ini insya Allah akan didampingi oleh Ibu Leli Kusuma dari kelas M1. Untuk itu kami persilahkan kepada Buya untuk menyampaikan. Silakan Buya. Syukron Pak Sunoto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah mengizinkan kita memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya, dalam rangka mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita tidak mau lagi ada perbuatan kita, walaupun sekecil apapun, yang mengandung nilai maksiat kepada Allah. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Semoga kita bisa istiqamah bersama Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, orang yang paling kita teladanin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Kemudian bersama beliau kita memasuki surganya Allah, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir, Fussilat ayat ke-10. 10 bersama Bu Leli. Assalamualaikum Bu Leli Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leli sekarang berada di mana nih? Lagi di Jakarta, Bu ya. Jakarta tepatnya? Di samping kantor Wali Kota Jakarta Selatan, di Nipah. Oh, Nipah ya. Iya. Ibu Leli sekarang aktivitas sehari-hari di luar gramatikal apa ini? Hanya itu aja, Bu ya. Belajar. Guru tasin juga ya. Tasin sama tafidnya anak-anak kecil-kecil di kampung, Bu ya. Bagaimana antara gramatikal dan tasin yang Ibu Leli rasakan? Nah, ini spesial nih untuk Bu Leli. Iya Bu ya, kalau sekarang itu saya jadi mengerti. Dulu itu saya beberapa kali itu kayak gini loh, ada tanda tanya gitu ya, penasaran.
kenapa ya ini kan amanu biasa aja, kenapa kok A pakai panjang gitu ya. Saya pikir apa itu maksudnya. Ternyata itu jawabannya ada di gramatikal ya Bu ya, Ah, itu ala ya. Nah di situ ya. kayak Oh banyak iya. hal-hal seperti itu Bu ya, yang ternyata Oh oh ada maksudnya diberikan iya, harokat seperti ini gitu Bu ya, Masya Allah. iya. Banyak Saya kagum. terjawab ya. Iya Kenapa banyak ada tasdik ini, kenapa ada ya. kasrah, kenapa ada patah, terjawab semua ya dalam gramatikal ya. Iya Bu ya. Kalau dibaca panjang gimana, dibaca pendek gimana gitu kan. Ya, ternyata Ah, kalau kita kan bilang gini Bu ya, ikut aja yang ada di dalam Al-Quran, yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan, cuma gitu aja. Tapi kenapanya nggak tahu. Ternyata oke. kalau ada pola, beda artinya gitu ya Bu. Iya. Kalau di depan pengaruh ke pola, kalau di belakang pengaruh kepada pelaku. Iya, Dibaca iya, tasdik pengaruh ke pola, dibaca salah makronya pengaruh ke akar kata. Semua pengaruh kan? iya, Alhamdulillah. Terjawab Masya sudah Bu Leli ya. terjawab Bu ya. Ah, Terima kasih Bu ya. baik, Bu Leli dulu yang ngajak ke Arsani, siapa tuh Bu Leli? Eh, Dokter Joni Bu ya. Oh, Oh, apa enggak. hubungan dengan Dr. Joni? Pagi ini saya lihat udah hadir beliau nih. Beliau ada dari Ya. Oh, beliau adalah paman dari suami saya, Bu ya. oh, paman suami, Alhamdulillah. Jadi Pak Dr. Joni yang ngajak ya, Alhamdulillah. Iya. Oke, Bu Lili ada di kelas M1 bersama Bu Ira Ispirada, Bu Yulma Rizfa, dan Bu Diana ya. Mudah-mudahan Bu Iya. Diana udah sembuh ya, kemarin dirawat dan doain semoga yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah Amin. tetap berikan kesehatan. Oke, kepada Bu Lili kami persilakan surat Fusilat ayat 10. Silakan Bu. Iya, Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan sayangi guru besar kita Buya Hasrizal Al-Hassani dan seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hassani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh merupakan suatu rezeki yang sangat besar. Kita dimampukan, bukan karena kita bisa, karena kita dimampukan oleh Allah untuk duduk di majelis yang mulia ini, majelis Al-Quran. Pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini, izinkan saya mengucapkan, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami semuanya, yaitu Buya Hasrizal, yang telah memberikan ilmunya gramatikal Al-Quran kepada kami. Metode ini merupakan metode yang sangat praktis dan mudah dipahami oleh orang awam seperti saya ini. Kami tidak ada background pondok pesantren.
tetapi alhamdulillah ini mulai bisa memahami. Dan tentunya kami haturkan juga terima kasih kepada Dr. Joni, Om saya, dan juga Tante Nel, Hadi Rusli, tante saya, yang mengajak saya untuk masuk ke Al-Hasani ini, belajar di sini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh keluarga saya yang sebelumnya, yaitu senior saya, yang duluan masuk di Al-Hasani, yaitu Tante Yun atau Ibu Yurni Satria, Uda Muharman, dan Uni Renianti, juga kakak saya yaitu Mbak Nurul dari Semarang yang selalu menyemangati dan mendukung kegiatan saya belajar di Al-Hasani ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pembimbing keseluruhan, pembimbing tahsin maupun gramatikal Al-Quran yang ada di Al-Hasani ini, khususnya kepada pembimbing M1 yaitu Ibu Ira, Ibu Diana, dan Ibu Yulma. Terima kasih telah membimbing kami dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sabar. Sehingga dari bimbingan Buya dan para pembimbing ini sudah mulai kita rasakan hasilnya. Para peserta sudah mulai bisa memahami bagaimana langkah-langkah untuk mengartikan ayat-ayat suci Al-Quran. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Kelas M1, Ibu Refma, dan juga yang membuatkan PPT saya, yaitu Kakanda Weli. Terima kasih banyak Kakak. Lalu terima kasih juga kepada Pak Noto yang hari ini bertugas sebagai moderator, dan juga Ibu Erdita yang membacakan tilawah dengan indahnya, juga sekaligus merangkap menayangkan PPT saya hari ini. Tentunya ucapan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman saya M1 yang selalu saling kompak, saling mendukung, saling membantu dalam kegiatan belajar, sehingga semuanya bisa merasakan hasilnya. Ya, sekarang udah mulai nampak, udah mulai dirasakan, mulai paham gitu ya. Juga khususan untuk sahabat saya Ibu Eva yang ada di Malang, terima kasih selalu memberikan saya semangat dan juga teman diskusi yang enak ini Bu Eva. Juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak Helmi dan seluruh jajaran Triple A, juga Pak Hadril yang dengan diskusi beliau ini membantu kami semua untuk membenarkan ilmu yang kami dapatkan. Juga terima kasih Pak Saad Murdi dengan tadabur Al-Qur'annya, dan tentunya terima kasih kepada teman-teman saya dan keluarga saya yang sudah kami undang untuk masuk di Zoom pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada keluarga saya di Malang, di Surabaya, di Jakarta. Juga untuk mintu saya, Tante Olin dan Tante Yet. Juga untuk kakak saya yang karena perbedaan waktu Jakarta-London sehingga tidak bisa hadir di Zoom pagi ini, tapi beliau selalu mensupport dan mendoakan saya. Terima kasih Uniku. Dan terima kasih tentunya kepada suami saya tercinta, yaitu Tuanku Herman Jamba Rajo Malano,
yang dengan ridhonya lah saya jadi belajar lebih mudah menerima ilmunya, semuanya jadi lebih mudah karena ridhonya. Terima kasih suamiku. Semoga kita bisa bergandengan tangan ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada ungkapan bijak. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi, a journey of 1,000 miles. Perjalanan sejauh 1,000 miles itu begins with a single step. Dimulai dari langkah kecil yang pertama. Jadi suatu perjalanan besar atau keberhasilan itu harus diawali dari langkah pertamanya ini. Nah, inilah seperti yang saya rasakan, Buya, bahwa perjalanan saya untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mencari ilmu tentang bagaimana cara mengartikan Al-Quran ini, ternyata dimulai benar-benar dari nol, yang saya sama sekali tidak mengerti bagaimana cara mengartikan Al-Quran ini. Yang saya tahu dulu itu, Buya, hanya kalau melihat ayat itu adalah jajaran dari huruf-huruf hijaiyah gitu. Gak pernah kebayang ini cara memulainya gimana ini, langkah untuk bisa mengerti gitu ya. Nah, ternyata setelah saya belajar, saya mulai menemukan alurnya dari bimbingan ya, dari ilmu yang diberikan Buya. Dan ternyata di Al-Hasani ini ada yang spesial ya, yaitu ini pendapat saya ya, itu yang 4 poin itu sangat memudahkan kami untuk jadi mengerti artinya. Karena di 4 poin itu yang harus kita pahami semua itu ternyata kita lihat dulu kalau menemukan kata itu bentuknya apa, lalu pelakunya siapa, akar katanya apa, polanya apa. Dari situ akhirnya ketahuan arti dari satu kata itu. Nah, kalau selama ini kita membaca Al-Quran dengan terjemahan, tentunya langsung bisa memahami. Namun di gramatikal ini jadi kita tahu seluk-beluknya. Kalau di Al-Quran itu dikatakan ya lamuna, oh itu berarti kata kerja sekarang akan datang. Kenapa kok tahu? Oh ada cirinya. Cirinya itu ya di depan dan waw sukunna di belakang. Dari situ ternyata langsung ketahuan pelakunya siapa, akar katanya apa. Ya Allah itu indah sekali. Terima kasih Bu ya, itu indah sekali. Dari situ kalau kita ngelihat terjemahan kan rata-rata di depan itu kan kamu engkau ketahuilah. Ternyata itu kadang-kadang bukan engkau yang di situ tuh antum karena sebetulnya itu untuk kalian gitu ya. Jadi banyak ternyata yang rinciannya yang kita tahu dari belajar di Al-Hasani ini. Juga menurut saya yang merupakan strength atau kekuatan dari Akademi Gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini adalah huruf Sia. Kalau kita kesulitan cari akar kata, lalu kita melihat atau merujuk kepada kaidah-kaidah Siyah yang telah dibuat di Al-Hasani ini oleh Buya, itu jadi ketahuan, oh kenapa akar kata yang harusnya 3 kok jadi 2. Ada yang hilang, satu yang harus kita cari, berarti huruf Siyahnya kemana ini? Apa ini? Bagaimana kita mencarinya? Nah di sini diajarkan. Itu luar biasa. Kalau umpama nggak ada kaidah ini ya, kalau saya nyari kata yang cuma 2 akar katanya ya, saya mungkin give up saya. Nggak ketemu-ketemu, nyarinya di mana gitu ya. Nah,
Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Buya. Dan ini sangat membantu kami, para peserta Al-Hasani untuk mencari arti kata sehingga kita tahu keseluruhan dari makna ayat-ayat Al-Quran ini. Saya sekarang itu merasa bahwa Buya memberikan saya dan teman-teman saya peserta Al-Hasani ini suatu hadiah yang besar. Hadiahnya apa? Kunci gerbang. Jadi sekarang saya tuh kayak megang kunci gerbang suatu istana atau suatu taman yang indah. Nah, dengan kunci itu saya bisa masuk melihat luasnya ilmu Al-Quran. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Ini adalah jawaban dari doa-doaku selama ini. Yang ingin sekali, selain bisa membaca dengan tartil, sesuai makhrajnya dan tajwidnya, tapi juga bisa memahami apa yang saya baca. Terima kasih ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Terima kasih Buya, hanya Allah lah yang bisa membalas semua kebaikan-kebaikan Buya ini. Baiklah, saya akan memulai mengarungi perjalanan ayat Fussilat, ayat 10. Quran Surat Fussilat ayat 10. Udah mandi, Bang? Mandilah dulu sekalian. Kau udah ke kamar. La ilaha illallah. Kenapa berdita? Udah. Oke, silakan Bu. Selesai. Oke. Baiklah. Al-Quran Surat Fussilat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام sawa'al lisailin. Quran Surat Fussilat ayat 10 terdiri dari 2 bagian dan 21 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 18. Bagian kedua penggalan 19 sampai 21. Penggalan Al-Quran Surat Fussilat ayat 10. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ja'ala. Penggalan ketiga, fi. Penggalan keempat, ha. Penggalan kelima, rawasiya. Penggalan keenam, min. Penggalan ketujuh, fauqiha. Penggalan ke-8, wa.
Penggalan ke-9 wabaroka. Penggalan ke-10 fi. Penggalan ke-11 ha. Penggalan ke-12 wa. Penggalan ke-13 qaddaro. Penggalan ke-14 fi. Penggalan ke-15 ha. Penggalan ke-18 aqwataha. Penggalan ke-16 aqwataha. Penggalan ke-17 fi. Penggalan ke-18 arba'ati ayyamin. Penggalan ke-19 sawa'an. Dan penggalan ke-20 li. Penggalan terakhir yaitu penggalan ke-21 as-sa'ilina. Uraian Quran Surat Fussilat ayat 10 bagian pertama. Penggalan 1 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ja'ala. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau ada fathah di akhir. Pelaku huwa. Akar kata ja'ala. Pola fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 89 artinya dia telah menjadikan. Penggalan ketiga fi. Bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan keempat ha. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan kelima rawasiya. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggalnya. Ciri objek fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata rawasa menjadi rosa. Berlaku analog kaidah 1 sia poin 2 dalam akar kata huruf waw di belakang berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya rosiyun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fawa'ila. Dalam Munawir halaman 498 artinya gunung-gunung. Penggalan ke-6 min. Bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-7 fauqiha. Fauqiha. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Dan kata keduanya merupakan kata ganti. Kata benda majemuk fauqiha terdiri dari dua kata yaitu fauqi dan ha. Fauqi bentuknya kata benda kata kerja khusus. Dinamakan khusus di sini karena tidak ada tanwinnya. Aslinya adalah fauqo. Aslinya fauqo ya. Ciri kata menjadi fauqi karena ada huruf jar sebelumnya. Dan sehingga menjadi fauqi. Jadi dari fauqo karena ada huruf jar menjadi fauqi. Ciri kata bendanya
diawali huruf jar min. Akar katanya fawako menjadi fako. Di sini berlaku kaidah 1 siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 326, artinya atas. Ha merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti kata benda majemuk fauqiha, atasnya. Penggalan ke-8, wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, baroka bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampau fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya baroka, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 62, artinya dia telah memberi berkat. Penggalan ke-10 fi bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-11 ha bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-12 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13 qaddaro bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya qadaro, polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 332, artinya dia telah menetapkan. Penggalan ke-14 fi bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-15 ha bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-16 aqwataha bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata keduanya merupakan kata ganti. Kata benda majemuk aqwataha terdiri dari dua kata, yaitu aqwata dan ha. Aqwata bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya aqwatan. Karena bermajemuk menjadi aqwata. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek adalah fathatain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata qawata menjadi qota, berlaku kaidah 1 siap poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya putun. Pola kata benda tunggalnya fu'lun. Pola kata benda jamaknya af'alan. Dalam Mahmud Yunus halaman 359, artinya makanan-makanan. Ha bentuknya kata ganti milik, artinya nya. Arti kata benda majemuk aqwataha, makanan-makanannya. Penggalan ke-17 fi bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-18 arba'ati ayyamin bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata pertamanya
tidak ada alif lam dan tanwin, kata keduanya berharokat kasroh. Kata benda majmu' arba'ati ayyamin terdiri dari dua kata, yaitu arba'ati dan ayyamin. Kata arba'ati bentuknya kata benda, kata kerja, bilangan. Ciri kata bendanya diawali oleh huruf jar fi dan di akhirnya ada tak marbuto. Aslinya arba'atan karena ada huruf jar menjadi arba'atin, karena bermajmuk menjadi arba'ati. Akar katanya roba'ah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alatun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 136 akar katanya dan 137 kata yang dicari, artinya 4. Kata ayyamin bentuknya kata benda murni, dikatakan murni karena tidak ada akar katanya. Ciri kata bendanya tanwin di akhir, ciri jamaknya sesuai kamus. Kata benda tunggalnya yaumun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alan, af'alan. Dalam Mahmud Yunus halaman 510 artinya hari. Arti kata benda majmu' arba'ati ayyamin adalah 4 hari. Arti Quran surat Fussilat ayat 10 bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. Dan Dia telah menjadikan gunung-gunung di atas bumi, dan Dia telah memberi berkat pada bumi, dan Dia telah menentukan makanan-makanan pada bumi dalam 4 masa. Uraian Quran surat Fussilat ayat 10 bagian 2. Penggalan ke-19 sawa'an. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata sawiya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 186 artinya sama. Penggalan ke-20 li bentuknya huruf jar, artinya untuk atau bagi. Penggalan ke-21 as-sa'ilina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar li dan diawali alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar katanya berharokat kasroh. Ciri jamaknya ya sukunnah. Akar katanya sa'ala, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sa'ilun, sa'ilun ya. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Dalam Mahmud Yunus halaman 161 artinya orang-orang yang bertanya atau orang-orang yang meminta. Arti Quran surat Fussilat ayat 2 bagian ayat 10 bagian 2. Sawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim sawa'al lisailin. Sama
atau memadai sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Arti keseluruhan Quran Surat Fussilat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام sawa'al lisailin. Dan Dia telah menjadikan gunung-gunung di atas bumi. Dan Dia telah memberi berkat pada bumi. Dan Dia telah menentukan makanan-makanan pada bumi dalam 4 masa. Sama atau memadai sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Bu Lili? Sudah selesai dengan mumtaz, tenang dalam murai ayat. Apa yang terasa Bu Lili setelah murai ayat ini, membaca ini? Oh, ada ini, ada ja'ala, ada rawasiyah. Gimana Bu Lili? Iya Bu ya, alhamdulillah. Jadi semakin tahu seluk-beluknya ja'ala, seluk-seluknya qaddara gitu. Kalau dulu saya itu nggak tahu Bu ya, kenapa ada tasdid di sini ya? Maksudnya apa itu pola fa'ala qaddara? Oh gitu. Terima kasih Bu ya. Indah Bu ya. Jadi semakin saya mulai memahami, belum banyak Bu ya. Tapi semakin mulai memahami itu, semakin cinta saya sama Al-Quran. Amin. Kalau Ibu sudah mulai itu, saya dulu baru melihat akar kata 3 huruf saja. Akar kata 3 huruf, saya kan pernah belajar bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga ya. Begitu kita melihat akar kata 3 huruf, saya langsung cinta. Jadi cinta pada pandang pertama kepada Al-Quran. Karena 3 huruf akar kata itu tidak ada dalam bahasa manapun. Apalagi nanti ketemu tasdiknya, ketemu ininya, ketemu itunya, baru akar kata saja, ibarat ke rumah itu baru pintu masuk aja udah senang kita lihat rumah itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah bersama Quran ya Bu Lili ya. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita ya. Syukran Bu Lili dan Mumtaz ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Fussilat ayat ke-10 yang sudah dibawakan oleh Bu Lili dengan Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala. Ya, sambung sebelumnya ya. Kalau ada wa, ada allazi atau waw atau am, itu berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Wa ja'ala, dan Dia telah menjadikan. Dulunya kan adalah kenapa kamu ingkar, kamu kafir kepada Dia telah menciptakan bumi ini. Nah, kemudian setelah bumi, wa ja'ala fiha. Dan Dia menjadikan warawasi yang tertarik ke depan. Dan Dia telah menjadikan gunung-gunung di atasnya. Ada gunung di atas bumi. Bapak Ibu, informasi ini di Al-Quran ada mungkin sebelum ahli geografi menemukan ini, Al-Quran sudah menemukan dulu. Wa ja'ala fiha rawasya, dan Dia telah menjadikan gunung-gunung di atasnya, bumi min fawqiha, di atasnya ya, bumi tadi ya. Wa baraka, dan Dia telah memberkati fiha, di atasnya. Jadi padanya, pada bumi itu. Jadi bumi yang kita injak ini sudah Allah berkati. Wa qaddara fiha, dan Dia telah menetapkan apa itu aqwatiha, makanan-makanannya di dalamnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, sebelum kita lahir Allah sudah menetapkan makanan-makanan untuk kita fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Jadi bagi Allah sebenarnya ini hanya sebuah proses. Lebih lengkapnya nanti kita biar yang memberikan secara tafsir ya, tadabbur. Nah, itu sawa'an lisailin.
sama saja atau memadai tadi, sama seperti apa yang ditanyakan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang bertanya. Ada yang menanya, nah ini jawabannya ya. Nanti secara lengkapnya kita berikan serahkan kepada Pak Sa'ad ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, ini tentang rezeki, tentang makanan-makanan, jadi jangan usah khawatir karena Allah sudah tetapkan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada yang salah urai, terlewatkan, salah sebut. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Sunoto sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sunoto. Terima kasih Buya. Demikian uraian Al-Quran surat Fussilat ayat 10 yang telah disampaikan dan penjelasannya yang telah disampaikan oleh Buya Hasri Al-Hassani dan didampingi oleh Ibu Leli Kusuma yang telah disampaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih Buya, dan kepada Ibu Leli Kusuma saya ucapkan selamat telah tampil dengan Amin.